Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainiatul Badriyah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora NEM 53020210013. Pada kesempatan kali ini, video ini dimaksudkan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Madzhab At-Tafsir yang diampu oleh Profesor Dr. Adang Kuswaya Magister Agama. Selanjutnya, yang akan menjadi tema pembahasan pada video kali ini yaitu mengenai nikmat dan cobaan. Yang akan menjadi pembahasan yaitu Quran Surat Hud ayat 9-12 menggunakan tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir karya Muhammad At-Tahrir Ibnu Muhammad At-Tahrir Ibnu Muhammad Al-Syazuni Ibnu Abdul Qadir Ibnu Muhammad Ibnu Asyur. Nah, pada kitab kali ini menggunakan corak lugawi atau kebahasaan. Sebelum masuk kepada pembahasan, secara garis besar mengenai nikmat dan cobaan, pasti setiap manusia mengalami hal tersebut. Namun alangkah baiknya sebagai seorang muslim jika diberi nikmat oleh Allah, alangkah baiknya kita bersyukur. Namun ketika diberi bencana, kita harus bersabar dan janganlah berputus asa. Baik, memasuki pembahasan yang pertama yaitu Quran Surat Hud ayat 9. Pada Quran Surat Hud ayat 9 ini diawali huruf wawu ataf. Bagaimana Quran Surat Hud ayat 9 ini masih berkesinambungan dengan Quran Surat Hud ayat 8. Pada ayat 8 itu membahas mengenai penundaan suatu azab terhadap orang-orang kafir. Namun orang-orang kafir malah tidak bersyukur pada Allah SWT menunda suatu azab tersebut, memberi kesempatan kepada orang-orang kafir untuk bertaubat. Kemudian memasuki Quran Surat Hud ayat 9 itu membahas mengenai Allah SWT memberikan nikmat berupa kesehatan, kekayaan, kebahagiaan. Kemudian Allah beri mereka cobaan atau azab. Mereka putus asa, namun mereka tidak mengingat atas nikmat Allah yang diberikan sebelumnya. Untuk Quran Surat Hud selanjutnya yaitu ayat 10 berlawanan dengan Quran Surat Hud ayat 9. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan sesudah kesulitan. Jadi setelah Allah memberikan kesulitan, Allah memberikan kebahagiaan berupa kesehatan, kekayaan, dan lain-lain. Namun mereka orang-orang kafir malah bilang, telah hilang bencana-bencana itu dariku. Intensitas kegembiraan mereka itu melampaui batas sehingga dapat menyebabkan kecerobohan dan kejahatan. Selanjutnya Quran Surat Hud ayat 11. Pada ayat 11 ini diawali huruf ilah. Dalam ilmu nahwu atau lughah disebut sebagai istisna atau pengecualian dari kata al-insan. Yang tidak termasuk dalam al-insan yang disebutkan sebelum-sebelumnya yaitu orang-orang yang sabar, merupakan orang yang beriman. Karena keimanan itu membiasakan pemiliknya untuk meninggalkan hawa nafsu dan menolak kesesatan. Ayat ini singkat sehingga orang-orang beriman hati-hati dari sifat putus asa maupun sifat tidak bersyukur serta gembira dan sombong. Baik, yang terakhir yaitu Quran Surat Hud ayat 12. Pada ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya jangan sekali-kali tidak menyampaikan wahyu yang telah Allah berikan, meskipun kaum kafir itu sangat angkuh dan sombong terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena sejatinya Nabi Muhammad itu memberi peringatan, sedangkan Allah adalah Maha menjaga segala sesuatu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat mengenai nikmat dan musibah dalam Quran Surat Hud ayat 9-12. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwasanya seharusnya sebagai seorang yang bertakwa, ketika Allah memberikan cobaan kepada manusia, hendaknya tabah dan jangan berputus asa. Dan ketika Allah memberikan nikmat, janganlah sombong dan lupa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.